Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, langsung saja mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukum ekonomi syariah, ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa aspek hukum ekonomi syariah, baik dari aspek ekonominya maupun dari aspek contohnya adalah perbankan syariah gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini ini ya, kita akan melihat beberapa perkembangan, artinya dunia bisnis yang berkaitan dengan ekonomi syariah tapi sifatnya non keuangan. Jadi bukan industri keuangan gitu ya. Jadi kalau perbankan itu kan jelas berkaitan dengan industri keuangan gitu ya. Tapi kalau yang akan kita bahas ini tidak berkaitan langsung dengan industri keuangan. Contohnya misalkan seperti perbankan gitu ya. Nah, yaitu apa? Industri keuangan non bank atau IKNB. Nah, sudah terlihat di layar kalian semuanya? Sudah ya. Nah, Sudah, Pak. baik, industri keuangan non-bank ataupun non-bank IKNB. Apa maksudnya IKNB ini? Ya, ada kata industri, ada kata keuangan, ada kata non-bank. Ya, jadi industri keuangan non-bank. Coba kita lihat. Industri keuangan non-bank adalah industri keuangan bukan bank. Jadi sama-sama bergerak di bidang keuangan, tapi dia bukan bank atau selain bank. Kita kan tahu kalau bank itu kan proses bisnisnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat pada masyarakat. Itu kalau perbankan. Tapi kalau IKNB ini adalah industri keuangan yang bukan bank, di mana proses bisnisnya adalah menawarkan produk-produk keuangan pada masyarakat dan menarik dari dana dari masyarakat secara tidak langsung. Beda dengan perbankan. Di mana letak perbedaannya? Kalau bank itu kan menarik dana dari masyarakat dalam bentuk seperti tabungan, giro, deposito, gitu ya. Tapi kalau di IKNB ini, dia industri keuangan, ya, non bank, dan dia menawarkan produk pada masyarakat, tetapi tidak secara langsung, tapi melalui produk-produk yang lain. Contohnya apa? Asuransi syariah, gitu kan? Kemudian dana pensiun syariah, ada pembiayaan syariah, modal ventura, ya, kemudian penjaminan syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah yang lainnya yang sifatnya adalah bukan perbankan, gitu ya. Kalau kita lihat di roadmap ya, roadmap industri keuangan non bank syariah, ya, ya saya baru dapat datanya itu yang masih terpampang di website OJK itu roadmap 2015 sampai dengan 2019 ya. Saya belum menemukan yang terbaru ya. Beberapa apa namanya lingkup lingkup bisnis IKNB adalah asuransi syariah, dana pensiun, pembiayaan, ventura, gitu ya. Kemudian lembaga penjaminan dan juga ada lembaga pembiayaan syariah. Intinya adalah yang bukan bank itu dikatakan lembaga keuangan non bank ataupun non bank, gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya. Ya, jadi sifatnya tidak menyimpan, tidak. Kalau asuransi kan produknya adalah penggalangan dana dengan cara membayar premi. Dana pensiun adalah dana yang dipotong setiap bulan ya dari dana gaji setiap bulan pegawai negeri sipil maupun swasta yang menerapkan sistem pensiun seperti UII gitu kan. Nanti akan dapat sekitar 70%, kemudian nanti sisanya adalah dari lembaganya. Nah, kan seperti itu aturannya. Kemudian ya, industri keuangan bank syariah ataupun non bank syariah, yaitu IKNB syariah,
adalah industri keuangan non-bank syariah ya yang bukan bank dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ingat, prinsip syariah itu artinya terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Gitu ya. Ini yang dikatakan IKNB syariah. Prinsip proses bisnisnya sama. Hanya saja dalam implementasinya menerapkan good governance gitu ya, tata kelola yang baik, yang bagus dengan prinsip syariah. Gitu ya. Jadi terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Nah, lantas bagaimana dengan bentuk BUM, Badan Usaha IKNB Syariah? Ada yang full syariah, ada yang hanya unit usaha syariah. Mungkin kalau saudara pernah mengambil mata kuliah hukum perbankan syariah, pernah dengar istilah UUS atau unit usaha syariah. Nah, bagaimana dengan yang full syariah? Yang full syariah artinya perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah tulen, murni. Ya, mulai dari hulu sampai ke hilir, proses penggalangan dananya, produknya, implementasinya, pemasarannya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan semua proses bisnis yang ada di IKNB Syariah ini berdasarkan prinsip syariah. Itu ya. Nah, bagaimana dengan yang UUS? Kalau yang UUS ini adalah unit perusahaan yang sebagian kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah ataupun window. Artinya apa? Induknya eh, induknya adalah usaha keuangan non-bank konvensional, tapi dia punya unit usaha syariah. Contohnya ya, dana pensiun. Dana pensiun itu kan IKNB yang konvensional, ya, IKNB konvensional. Kemudian punya namanya unit usaha syariah yang disebut dengan unit usaha syariah dana pensiun syariah. Gitu ya. Asuransi konvensional punya unit usaha syariah namanya asuransi syariah. Lembaga pembiayaan konvensional punya unit usaha syariah namanya lembaga pembiayaan syariah. Tapi semuanya adalah bukan bank. Itu ya. Bisa dipahami ya. Prinsipnya ini lembaga keuangan tapi bukan bank. Udah itu aja yang perlu saudara pahami. Itu konvensional. Kalau yang syariah gitu ya, ini berlandaskan syariah, terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Gitu ya. Di mana maisirnya? Di mana ribanya? Ya, di mana ghararnya? Saudara kaji. Ada nggak di asuransi syariah itu yang mengandung unsur tiga ini? Maghrib tadi, ada nggak di dana pensiun mengandung unsur maghrib tadi? Kalau ada salah satunya maka tidak dikatakan syariah, ya. Harus ketiga-tiganya terpenuhi, ya, baik akadnya maupun implementasinya. Kemudian di Otoritas Jasa Keuangan ada namanya Direktorat Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Ini ya. Coba kita lihat ya. Saudara lihat kalau misalkan belum pernah melihat websitenya OJK, tapi saya yakin saudara pernah lah ya melihatnya. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ojk.go.id, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini macam-macam ya. Ada perbankan, perbankan itu isinya juga macam-macam gitu ya. Kemudian pasar modal juga ada. Nah, ini IKNB. Ya, ini bisa saudara pelajari sendiri sebenarnya, ya. Kalau misalkan mau membuka websitenya OJK, ya. Ini ada IKNB yang konvensional, ada IKNB yang syariah. Ini misalkan yang syariah, ya. Meliputi apa? Ya, kalau yang berdasarkan tadi statis roadmap perkembangan atau roadmap IKNB 2015-2019 atau 4 tahun,
Ya, grafiknya cukup menarik saya katakan. Semoga sudah terlihat. Ya. Nah, ini ya, grafiknya cukup menarik untuk industri keuangan non-bank syariah. Saya zoom out biar terlihat. Perkembangan industri jasa keuangan syariah gitu ya di Indonesia. Perbankan, pasar modal, IKNB. Kalau perbankan kan relatif stabil ya, naik tapi kan dia landai lah ya. Sama seperti pasar modal syariah. Tapi kalau IKNB ini perkembangannya sangat luar biasa. Gitu kan? Drastis dia. Ya, naik gitu ya. Jenis usahanya apa? Ada asuransi, ya pembiayaan di sini. Ya, kemudian ada ventura, ya dan seterusnya. Dan juga yang perbandingan asetnya juga demikian, yang syariah gitu ya, ataupun IKNB secara umum gitu ya, ini ya walaupun bukan perbankan, tapi asetnya juga tidak kalah dengan yang konvensional. Ini data yang saya dapatkan tadi barusan ya, saya dapatkan juga tahun 2010 sampai dengan 2014. Nah, ini kan artinya sesuatu yang menggembirakan. Dia bukan bank, tapi bisa sejajar dengan lembaga perbankan. Ya, baik. Kembali ke slide materi. Sorry, saya tak minum dulu ya. Ya, Direktorat IKNB Syariah. Direktorat itu ya semacam unit lah ya, semacam kalau di UI kan ada rektor, ada rektorat, ada direktorat, ada kepala badan, ada direktur. Nah, gitu. Nah, fungsi pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan sektor IKNB Syariah meliputi ya usaha-usaha IKNB Syariah. Ada asuransi syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, dan jasa keuangan syariah lainnya. Tadi seperti misalkan apa ya, semacam pembiayaan, kemudian dana pensiun ya, ataupun misalkan seperti finance, seperti pembiayaan-pembiayaan kayak kredit motor syariah, leasing gitu ya, seperti leasing ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, tugas pokok mereka yaitu siapa? Yaitu direktorat, yaitu melakukan penelitian terkait pengembangan industri keuangan non syariah ya yang berlandaskan pada prinsip syariah. Ingat, prinsip syariah itu artinya terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar dan juga riba. Kemudian yang kedua, melakukan perizinan dan pengesahan kelembagaan untuk IKNB berdasarkan prinsip syariah. Jadi mulai dari pengembangan industrinya sampai perizinannya, pengesahannya semua harus berdasarkan prinsip syariah. Ya, termasuk implementasinya, ya. Kemudian pengawasannya juga demikian, ya. Jadi tidak sembarangan ya, aspek syariahnya itu betul-betul dipertimbangkan, dijadikan landasan utama dan juga dilaksanakan serta ada pengawasannya. Jadi nggak terus kemudian halal selesai, tidak, gitu kan? Tapi tetap ada pengawasan secara berkala. Ya, bahasanya adalah penjaminan mutunya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan dahulu. Nah, ini tadi kan ada asuransi gitu ya, jenis-jenis IKNB syariah, ada asuransi, kemudian ada pasar modal syariah, kemudian ada lembaga pembiayaan syariah gitu ya, kemudian ada dana pensiun syariah dan lain sebagainya. Ini saya ambil beberapa sampel saja terkait dengan asuransi syariah. Ya, bagi saudara yang sudah ngambil asuransi syariah mungkin ya juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan asuransi syariah. Nah, istilah asuransi syariah
ada istilahnya takaful, ada takmin, ada tadhamun. Prinsipnya sama-sama ya, ta'awun, saling tolong menolong ya. Berdasarkan fatwa MUI nomor 21 garing DSN strip MUI ya garing 10 Romawi garing 2001 dijelaskan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang ataupun pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru. Apa itu tabaru? Tabaru itu dana kebajikan yang diambilkan bukan dari ya nasabah dari peserta tetapi murni misalkan dari sedekah, infak atau bisa juga dari keuntungan perusahaan yang didonasikan kepada masyarakat. Itu namanya tabaru, kebaikan, kebajikan. Ya, untuk apa? Untuk memberikan pola pengembalian dalam menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Maka, gitu ya, prinsipnya adalah ta'awun. Ya, prinsip asuransi syariah adalah ta'awun, summa takaful wa tabarru. Ta'awun itu saling tolong menolong, gitu ya. Kalau takaful itu saling melindungi, kalau tabarru ini adalah dana kebajikan tadi yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat yang memerlukan. Kalau konvensionalnya itu ada namanya CSR, gitu kan? Nah, kalau di syariah namanya dana tabarru dan itu tidak boleh diklaim oleh perusahaan sebagai keuntungan. Tidak boleh. Namanya dana tabarru adalah dana sosial, gitu ya. Tidak boleh diklaim sebagai keuntungan. Nah, ini saya tidak akan jelaskan lebih detail terkait dengan perbedaan asuransi syariah dengan konvensional. Prinsipnya adalah di konsepnya, ya, kemudian akadnya, sumber hukumnya, sumber dananya, dan investasinya. Dan semua poin ini mulai dari konsep akad, sumber hukum, kepemilikan dana, investasi, semua harus berlandaskan prinsip syariah. Gitu ya. Jadi itu saya sampaikan garis besarnya saja. Harus berlandaskan prinsip syariah. Itu ya. Nah, kemudian dana pensiun. Nah, ini mungkin yang kita belum pernah dengar ya. Ada yang syariah ternyata ya. Baik. Nah. Sorry. Nah, dana pensiun syariah ini adalah sekumpulan aset. Aset itu artinya ya macam-macam, bisa dana yang dipotong oleh perusahaan pada karyawan setiap bulannya, yang dikumpulkan menjadi aset pensiun, dan dijanjikan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun. Artinya apa? Misalkan ada pegawai negeri sipil, ya gajinya per bulan 30 juta karena di lembaga keuangan gitu kan, di Kementerian Keuangan misalkan. Misalkan seperti itu 30 juta dipotong dana pensiun tiap bulan katakanlah misalkan berapa? 3 juta, 10% misalkan. Ya. 3 juta tiap bulan. Nah, dana pensiun ini tidak lantas dipotong ngendap gitu saja, enggak. Dana pensiun itu diputar lagi. Untuk apa? Untuk investasi-investasi yang menguntungkan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Di sini jelas menjanjikan manfaat. Jadi kita tiap bulannya dipotong kalau pegawai negeri atau swasta itu, ya itu nanti diputar, nanti kembalinya kepada pegawai. Itu kan? Nah, jadi perlu nanti saudara juga boleh lihat tadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, ya. Kemudian di POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor sekian tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah di tahun 2016.
Ya. Lantas bagaimana dengan dana pensiun syariah? Prinsipnya sama. Hanya saja pengelolaannya, implementasinya harus berlandaskan prinsip syariah. Jadi kata kuncinya itu enggak sulit. Prinsip syariah, saudara pahami, selesai. Itu kan. Tapi tidak lantas nanti kemudian, oh prinsip syariah selesai. Tidak. Perlu dijabarkan prinsip yang mana. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Tujuan penyelenggaraan program atau dana pensiun syariah. Yang jelas, namanya orang sudah punya jaminan pensiun, ya mau tidak mau terkadang hidupnya menjadi lebih tenang. Tapi tidak menjamin juga. Ya, yang swasta juga banyak yang lebih tenang juga kan. Intinya adalah bersyukur kan gitu. Iya tak? Jangan takut nggak dapat rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, cuma mau berusaha mencari tidak. Karena bukan given, tapi harus to do, harus bekerja, harus melakukan. Gitu kan? Nah, kemudian pegawai diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan. Oke lah, karena sudah dijamin hari tuanya kan harusnya loyalitasnya tinggi. Ya. Kemudian kompetensi yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Ya, bahasa profesionalisme. Kan kemarin ada kasus baru itu. Ya. Jadi guru, dosen itu kan adalah profesi mulia yang disebut dengan bidang pekerjaan profesional. Kemudian Kementerian Pendidikan Indonesia, ini kasus saja yang belum lama terjadi, baru beberapa hari yang lalu. Ya. Membuat marketplace, ini sudah di launching atau belum, atau baru ide atau apa, saya kurang tahu ya persisnya. Membuat marketplace yang mana konsumen ataupun masyarakat bisa memilih guru yang diinginkan, ya nanti tinggal lihat buka aplikasinya, nanti di situ ada nama guru, identitas dan kepakaran keilmuannya di mana. Kalau suka tinggal klik seperti barang dagangan, gitu kan? Nah, bagaimana yang seperti ini? Ini kan perlu pengkajian lebih dalam, mengingat profesi mulia seorang guru. Masa ia disamakan dengan barang? Proses pengadaannya seperti itu kan ya kurang etis gitu ya, kurang etis. Nah, itu coba nanti saudara bacalah supaya ada tambahan pengetahuan yang terbarukan ya. Kemudian memberikan penghargaan kepada para karyawan atau tenaga tendik yang telah mengabdi di perusahaan, pegawai-pegawai ya diberikan penghargaan lah. Jangan sampai misalkan sampai 20 tahun ya kerja nggak ada status yang jelas, kan banyak yang seperti itu. Biasanya di swasta. Ya bahkan sampai meninggal pun statusnya nggak jelas itu. Ada. Ya. Biasanya kalau yang orang yang seperti ini dia kata kuncinya adalah syukur, selesai. Syukuri nikmat ya. Nah, terakhir, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Oh iya, perusahaan itu ada pensiunnya, ada jaminan hari tuanya. Kesannya kan baik, gitu kan? Nah, cuma terkadang di mental di kita ini jadi persoalan, ini perkara lain ya, perkara lainnya. Biasanya kalau seorang pegawai karyawan antara yang tetap dan tidak tetap, ya itu kerjanya beda itu. Kalau yang tidak tetap semangatnya luar biasa, iya kan? Tapi kalau yang tetap kerjanya biasanya ya enggak semuanya sih, cuma terkadang sepenake dhewe. Gitu kan? Karena sudah merasa nyaman, sudah merasa ada jaminan nanti hari tua, enggak bakal dipecat dan lain sebagainya kan? Beda dengan di luar negeri sana. Contohlah di Australia itu, ya. Jadi tidak ada istilah di Australia itu tidak ada istilah dosen tetap. Itu enggak itu. Jadi kapanpun bisa diganti kalau kinerjanya enggak baik, ngajarnya enggak benar. Ada itu. Ya. Baik, itu contoh saja ya. Kita lanjutkan. Nah, perbedaan dana pensiun konvensional dengan syariah. Ya, yang pertama,
dana pensiun syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan kegiatan jenis jenis kegiatan dana pensiun. Ya, namun tetap harus berlandaskan prinsip syariah. Proses bisnisnya sama dengan konvensional. Ya, potong gaji, potong gaji kan. Tapi nanti implementasinya akad-akadnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, kemudian akad-akad tersebut sudah mendapatkan legalisasi, sudah diotorisasi oleh DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor sekian tahun 2013, antara lain pertama, akad hibah bisyart. Ya, artinya apa? Akadnya adalah hibah. Hibah itu kan pemberian, given. Ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan pemberian dana dari pemberi kerja kepada peserta program pensiun syariah. Artinya dari perusahaan kepada karyawan, gitu kan. Ada dana hibah, maksudnya tidak 100% potong gaji, enggak. Ya, mungkin tiap bulannya potong 100.000 buat pensiun. Nanti kalau sudah saatnya tiba, gitu kan. Jadi nanti dapatnya adalah ya yang 70% dari dana potongan tadi, 30% misalkan ya, nisbahnya perhitungan persentase seperti itu, 30% dari perusahaan. Itu yang dikatakan akad hibah bisyartin. Nah, kemudian akad wakalah bil ujroh. Nah, namanya wakalah itu adalah perwakilan atau mewakilkan. Saya nasabah atau peserta dana pensiun misalkan, ya. Kemudian saya dananya di lembaga atau di dana pensiun syariah, tiap bulan ada di situ dana saya dikelola oleh mereka. Untuk apa? Ya mungkin untuk investasi yang menjanjikan, yang menguntungkan. Nah, karena mereka mengelola uang pensiun kita, mereka mendapatkan ujroh gaji. Gitu ya. Ya iya wajar, namanya orang kerja kan harus digaji. Bahkan perintahnya kan jelas, ya. Janganlah engkau membiarkan pekerjamu ya sampai mengering keringatnya baru engkau berikan gajinya. Kan tidak boleh. Jangan memberikan gaji sampai keringatnya kering. Jangan tunggu kering. Nek tanggalnya gajian, berikan haknya. Ya. Kalau UI setahu saya nggak pernah telat, itu malah kadang lebih cepat itu ya. Bahkan potongan-potongan zakat itu sudah langsung otomatis itu. Jadi semakin berkah gitu ya. Ada dana zakat, lain-lainnya. Kalau yang zakat itu wajib, kalau yang lain-lain sesuai dengan persetujuan sivitas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akad ijarah. Bedakan antara ijarah dengan tijarah. Kalau tijarah itu adalah perdagangan. Kalau ijarah akadnya sewa. Apa itu sewa? Yaitu kegiatan penggunaan jasa aktuaris, akuntan publik, bank kustodian oleh dana pensiun. Nah, siapakah aktuaris? Aktuaris itu adalah salah satu pegawai yang ada di lingkungan asuransi syariah ataupun konvensional yang bidang kerjanya, lingkup kerjanya adalah salah satunya mengamankan, bukan mengamankan, menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dia harus menilai calon peserta asuransi sehatnya, kemungkinan mortalitasnya kapan, usianya berapa, meninggal perkiraan tahun berapa, itu aktuaris. Kemudian akuntan publik. Akuntan publik itu untuk semacam konsultan berkaitan dengan pengelolaan suatu perusahaan. Ada namanya akuntan publik, ada namanya khusus akuntan pajak juga ada, dan itu eksternal, bukan dari perusahaannya. Kenapa kok harus eksternal? Karena agar independen, melihat persoalan based on data, berdasarkan data lapangan.
Gitu ya. Berdasarkan data lapangan, dibaca, difahami, disampaikan untuk dilaporkan. Maka ada namanya jurnal akuntan. Kemudian bank kustodian. Apa itu bank kustodian? Bank yang dijadikan mitra untuk menyimpan dana pensiun. Gitu ya. Harus bank syariah kalau dana pensiun syariah. Jangan dana pensiun syariah kok disimpan di bank konvensional. Nah, ini yang perlu diteliti. Gitu ya, nggak boleh. Harus di bank syariah. Ya, baik. Sampai sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan industri keuangan non-bank? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Cukup jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan dana pensiun. Dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh, di pasar modal, daftar efek syariah atau bursa efek syariah, gitu ya. Kemudian di instrumen-instrumen investasi yang lainnya yang jelas status halalnya. Jadi boleh kok dana pensiun kita itu dikelola, misalkan di dana pensiun yang terkumpul dijadikan modal untuk mendirikan SPBU, boleh, boleh. Ya, asal aktivitas usahanya tidak melanggar syariat Islam. Selesai. Nanti bagaimana Pak hasilnya? Ya bikin aturan baru. Ya, ada mudorobahnya, ada musyarakahnya, ya ada ijarahnya, tergantung kebutuhan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Dana pensiun syariah wajib memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah, ya. Kalau konvensional tidak ada. Ya, jadi aturan-aturannya ini sudah ada ya dalam POJK nomor 33 garing sekian tahun 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dan setiap dana pensiun wajib menyelenggarakan program pensiun syariah ya minimal 1 orang DPS. Artinya boleh lebih. Setiap perusahaan dana pensiun syariah minimal punya 1 orang DPS, Dewan Pengawas Syariah. Lebih boleh, silakan. Ya, lebih baik. Ya. Nah, baik sampai sini dulu ya. Kalau yang lain tidak saya bahas seperti pembiayaan, gitu ya, dan lain sebagainya tidak saya bahas. Ini sebagai sampel saja adalah asuransi syariah. Ya, baik sambil nunggu azan, silakan sambil presensi ya. Ini saya tampilkan dulu. Ya, silakan sambil nunggu azan, sambil presensi mandiri ya.
Pak, permisi Pak. Baik, nanti saya panggil yang belum masih merah ya. Oke, saya tutup dulu ya. Belum Pak. Lagi. Sudah? Baik, ini saya tutup dulu ya. Nanti saya panggil manual. Tolong diperhatikan. Muhammad Adam Nazaret. Ini nggak bisa Mas Hadir, ya? Pak. Baik. Kemudian Muhammad Hadir Pak. Al-Mafahir ya, ada ya? Hadir. Baik. Kemudian Andi Nurfadli Arifin. Andi Nurfadli Arifin tidak ada. Nani Oktaviani. Hadir, Pak. Baik. Najma Sofia Maharani. Tidak ada. Dari pagi juga tidak ada. Muhammad Fathur Rozikin. Ini juga tidak ada. Baik, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, luring atau daring nanti saya informasikan di grup WA. Ya, hari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.